Halo Sobat Genbi, kembali lagi di Genbisi, Genbi Bincang Asik. Bersama aku Nida Unisak sebagai host di episode kali ini. Nah Sobat Genbi di rumah gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Karena kita tahu nih mas, kondisi sekarang udah nggak kondusif ya, kadang hujan, kadang panas gitu. Dan aku harap semoga teman-teman sobat di rumah sehat selalu, pokoknya stay safe and healthy. Nah di sebelah Nida ini udah ada dua narasumber yang nggak kalah spesialnya nih, yaitu ada Mas Fahmi Irsyad dan Chandrika. Halo Mas. Halo Chan. Mungkin ke Mas Fahmi dulu ya. Boleh. Mas Fahmi gimana nih mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah kesibukannya sehari-hari apa nih mas? Kalau kesibukan sehari-hari ya seperti biasa sebagai pegawai Bank Indonesia di bagian kehumasan. Nah dan juga Mas Fahmi juga pembina Genbi ya mas ya. Benar sekali. Nah Mas Fahmi ini merupakan pembina Genbi Riau nih guys. Dari tahun berapa mas? Dari tahun 2018. 18. Udah berapa tahun ya? Lama banget 18. ya, udah 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, udah kurang lebih 7 tahun. 18, 19, 20, 21, 22. Oh iya mau 7 tahun. Mau 7 tahun. Iya. Gimana mas? Bosan nggak mas jadi pembina Genbi? Bosan sih enggak ya, cuman dinikmatin aja. Ya nikmatin aja, karena anak Genbi asik-asik kan mas. Bertemu orang baru terus ya. Ya biar berjiwa setiap muda. tahun. Iya jadi awet muda kan mas. Nah Chandrika, Chan gimana nih Chan? Udah semester akhir ya Chan? Semester akhir, Genbinya juga udah periode akhir ya. Iya periode akhir, karena masuk periode yang baru lagi nih. Perkuliahan aman Chan? Perkuliahan alhamdulillah aman. Kita sebagai mahasiswa akhir ya, teman-teman pasti tahu lagi sidang. Lagi stres banget. sidang, Lagi sempro. FOMO gak sih? FOMO FOMO banget. Ngeliat orang pada sempro, pada Iya. sidang. Tapi nggak apa-apa, semua orang itu berproses. Iya, bener. benar banget. Nah jadi hari ini kami akan membahas nih seputar tema yang sangat ditunggu-tunggu oleh mahasiswa-mahasiswi di Riau, yaitu apa? Serba-serbi beasiswa Bank Indonesia. Nah sebelum kita membahas lebih dalam mengenai beasiswa Bank Indonesia nih Mas Jan, sebenarnya beasiswa Bank Indonesia itu apa sih? Beasiswa Bank Indonesia itu merupakan salah satu bentuk kepedulian Bank Indonesia dalam bidang pendidikan. Nah, di Bank Indonesia itu, Nida, itu ada program sosial Bank Indonesia namanya. Nah, beasiswa ini adalah salah satu bentuk program sosial Bank Indonesia dalam bidang pendidikan tadi, tepatnya sumber daya manusia unggul. Dan program beasiswa Bank Indonesia ini tidak hanya menerima manfaat secara finansial, yaitu uang kuliah, namun juga penerimanya tergabung dalam komunitas generasi baru Indonesia atau yang disingkat dengan Genbi. Oke, nah selanjutnya beasiswa Bank Indonesia ini sasarannya siapa aja sih Mas? Apakah anak SMA juga bisa mendaftar beasiswa Bank Indonesia atau gimana? Untuk beasiswa Bank Indonesia sebenarnya itu bisa diterima oleh siswa SMK dan mahasiswa. Oh, berarti Mahasiswa. SMK juga bisa Iya, Mas? namun untuk di Provinsi Riau itu hanya mahasiswa di 7 perguruan tinggi. Yang perguruan tingginya itu ada, catat ya teman-teman semua, Universitas Riau, UIN Suska Riau, Universitas Lancang Kuning, Universitas Muhammadiyah Riau, terus juga ada Politeknik Negeri Bengkalis, itu di Bengkalis, dan terus ada Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, dan terakhir yang baru bergabung itu ada Universitas Islam Riau. Ya, berarti universitas yang tergabung dalam beasiswa Bank Indonesia itu tidak hanya di Pekanbaru ya Mas, Iya. namun juga ada di Bengkalis dan Dumai. benar sekali. Oke. Nah, untuk periode dibukanya beasiswa ini kapan sih Mas? Periode dibukanya beasiswa ini tuh dimulai dari tanggal 24 Februari sampai 24 Januari sampai 14 Februari tahun 2024. Nah, jangan lupa guys, dipersiapkan persyaratannya. Nah, kemudian dari Chandrika sendiri nih, sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia dan juga tergabung dalam komunitas Genbi, sebenarnya apa sih Chan benefit yang Chandrika dapat selama di Genbi? Mungkin ini yang banyak ditanyain sama teman-teman ya, apa aja sih Kak yang bisa kami dapetin dari beasiswa
Bank Indonesia ini sama nggak sih beasiswanya sama beasiswa lain gitu kan. Teman-teman, kalau teman-teman lulus di beasiswa Bank Indonesia itu adalah suatu teman-teman kebanggaan tersendiri gitu loh yang teman-teman bisa dapetin. Karena di beasiswa Bank Indonesia sendiri kita tidak hanya menerima bantuan finansial. Di sini kita juga menerima bantuan dalam pelatihan untuk melatih hard skill kita ataupun soft skill kita. Nah, kalau soft skill itu biasanya nih teman-teman Genbi bersama BI itu sering mengadakan kegiatan seperti leadership practice. Nanti itu teman-teman akan mendapatkan pelatihan, lalu mendapatkan pelatihan public speaking dan juga pelatihan bagaimana sih caranya menambah relasi juga gitu loh. Jadi tidak hanya di bantuan finansialnya, teman-teman juga akan mendapatkan bekal nih. Nanti setelah lulus dari Genbi komunitasnya, Generasi Baru Indonesia, teman-teman juga akan memiliki bekal untuk kedepannya gitu. Oke, pokoknya kalau udah tergabung di komunitas Genbi tuh keren lah pokoknya. Karena pengalaman dari Nida sendiri nih Mas ya, kamu ikut beasiswa apa? Beasiswa Bank Indonesia, wah keren ya gitu. Karena emang citranya Genbi udah bagus banget di masyarakat luar seperti itu. Nah, sekarang ini, hari ini banget nih Mas, kan udah pembukaan nih beasiswa Bank Indonesia. Pasti dari teman-teman semuanya banyak banget yang nanya nih, apa sih persyaratan dari beasiswa Bank Indonesia ini? Mungkin boleh dijelaskan secara generalnya saja Mas. Kalau persyaratannya itu lebih kurang sama kayak tahun lalu. Untuk detailnya nanti bisa dilihat di IG-nya Genbi Riau dan Bank Indonesia Riau dan di masing-masing bagian kemahasiswaan kampus ya. Nah, di situ bisa dilihat syarat detailnya. Cuman yang membedakannya dengan tahun lalu itu ada di video Reels Instagram. Nah, di situ opsional kita bisa menampilkan bakat atau kemampuan kita di Instagram tersebut. Jadi sebagai nilai tambah nih untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Karena sebagai informasi yang mendaftar di beasiswa Bank Indonesia ini rame ya, ratusan ribu orang. Nah, jadi kalau yang diterima kuotanya kan terbatas tuh. Jadi kita harus mempunyai nilai tambah atau kemampuan lebih. Kenapa nanti teman-teman bisa diterima di beasiswa Bank Indonesia, layak diterima di beasiswa Bank Indonesia dibandingkan teman-teman lainnya. Bener banget. Malahan Mas, di satu kampus saja itu udah ribuan yang daftar, sedangkan yang diterima cuma puluhan. Itu gimana persaingannya gitu kan. Nah, jadi Mas Fahmi dan Chandrika, Nida dan tim di belakang layar itu sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan nih dari teman-teman semua, dari netizen-netizen yang sudah bertanya melalui akun sosial medianya Genbi Riau. Nah, ternyata banyak banget teman-teman yang penasaran dan excited terkait beasiswa Bank Indonesia ini. Nah, langsung aja ya Mas, Nida baca pertanyaannya dari ini secara umum saja. Nah, pertanyaan pertama adalah, apakah semua universitas terdaftar dalam kerjasama ini? Sedangkan misalnya kalau kampus A misalnya tidak terdaftar, apakah boleh mendaftar beasiswa Bank Indonesia? Silakan Mas. Tidak semua kampus terdaftar di beasiswa Bank Indonesia seperti yang dijelaskan di awal tadi. Untuk sampai dengan saat ini di Provinsi Riau itu ada 7 kampus. Jadi teman-teman yang berasal dari 7 kampus tersebutlah yang bisa mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Iya benar sih, tapi sayang banget kan Mas. Jadi gimana sih Mas caranya atau kampus-kampus itu bisa bekerja sama dengan Bank Indonesia? Misalnya bekerja samanya tuh dalam hal apa sih Mas sebenarnya? Oke. Mungkin untuk kedepannya kita bakal menjajaki lagi kampus-kampus lainnya untuk melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia. Kalau langkah-langkah untuk kerjasamanya itu nanti ada beberapa persyaratan. Kampusnya untuk membuat proposal pengajuan ke Bank Indonesia Provinsi Riau. Nah, terus itu proposalnya akan diteruskan ke kantor Bank Indonesia yang ada di pusat, tepatnya di Departemen Komunikasi, untuk melakukan asesmen nih apakah perguruan tinggi tersebut layak untuk mendapatkan beasiswa. Nah, apa aja indikatornya untuk mendapatkan beasiswa itu? Yang pertama tentunya jumlah mahasiswanya, jumlah jurusan atau fakultasnya sesuai nggak dengan yang diharapkan oleh Bank Indonesia. Nah, itu nanti indikator-indikatornya ada. Nah, itu yang melakukan asesmen nanti dari kantor pusat. Kalau
pertanyaan kerjasama apa aja sih yang bisa dilakukan kampus dengan Bank Indonesia. Nah, kita juga ada program magang reguler itu bisa. Terus kalau mahasiswa atau siswa bahkan dari SMK atau SMA mau kunjungan ke BI itu juga bisa. Nanti kita kasih edukasi terkait ke bank sentralan, terkait pembayaran digital, KRIS salah satunya, CBP, Cinta Bangga Paham Rupiah itu bisa. Gitu Nida. Jadi gitu guys. Selanjutnya nih Mas, kan kalau misalnya mendaftarkan beasiswa Bank Indonesia itu ada jurusan tertentu ya Mas ya. Nah, jikalau misalnya jurusan kita tidak termasuk jurusan prioritas, apakah boleh kita mendaftar beasiswa Bank Indonesia? Nah, bagus sekali nih pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan ini dari tahun ke tahun itu selalu ditanyakan. Selalu ditanyakan. Jurusan yang ada di flyer itu atau di tornya itu adalah jurusan prioritas. Jadi prioritas, kalau misalnya jurusan prioritas itu tidak terpenuhi, itu bisa diambil dari jurusan lainnya. Jadi itu tidak menutup kemungkinan jurusan lainnya juga bisa mendaftar sepanjang jurusan prioritas itu tidak terpenuhi. Jadi semuanya bisa mendaftar di beasiswa Bank Indonesia, tapi tetap diutamakan jurusan prioritas tadi. Ya, misalnya ada teman Nida Mas, dia tuh kayak jurusan bahasa Inggris. Sekarang kalau jurusan seperti itu tidak terdaftar kan, jadi dia tuh kayak pesimis, boleh nggak ya daftar beasiswa Bank Indonesia gitu. Tapi Nida sarankan daftar aja, kalau rezeki kan nggak kemana. Iya benar sih, nggak kemana, nggak ada salahnya juga mencoba. Iya mencoba, kalau gagal kan bisa ikut lagi gitu. Asalkan semesternya masih bisa. Iya, asalkan memenuhi persyaratan. Ada batas umur juga Mas? Ada batas umurnya, itu maksimal 23 tahun. Terus ada juga batas minimal SKS-nya menyelesaikan 40 SKS atau di semester 3. Terus IPK-nya untuk, ini yang umum-umum aja ya, nanti yang detailnya bisa dicek di websitenya. Untuk IPK itu kalau untuk perguruan tinggi negeri itu 3, kalau untuk swasta itu 3,25 minimalnya. Dan aktif di kegiatan sosial tentunya diutamakan, dan prestasi-prestasi lainnya juga pasti menjadi nilai tambah untuk mendaftar beasiswa ini. Nah, selanjutnya nih Mas, pertanyaan dari netizen. Kriteria mahasiswa seperti apa sih yang akan diterima oleh Bank Indonesia? Apakah harus tinggi, apakah harus putih, atau glowing, atau yang berprestasi? Gimana nih Mas? Boleh dijelaskan? Kriteria ini bisa lihat centrikannya. Enggak, kalau kriteria yang diterima itu yang pastinya memenuhi syarat kualifikasi dulu yang saya sebutkan tadi. Terus yang kedua pasti kita utamakan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, terus juga memiliki kemauan untuk aktif di komunitas Genbi lainnya. Karena kan banyak nih teman-teman mahasiswa yang pintar cuman nggak mau terlibat aktif di kegiatan sosial atau di kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Nah itu biasanya kita mencari mahasiswa-mahasiswa yang mau untuk aktif di kegiatan-kegiatan Genbi ini. Dan juga attitude kan Mas. Attitude itu nomor satu. Karena banyak orang yang pintar tapi attitude-nya kurang gitu. Ya, seperti itu ya Mas. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kalau tidak ikut sosialisasi beasiswa tetap boleh ikut pendaftaran beasiswa? Mungkin dari Chandrika boleh dijawab. Boleh. Ada sih juga yang bertanya kayak gitu kan. Mungkin teman-teman nganggapnya itu sebagai salah satu syarat wajib ya. Gitu. Kalau dari kita bertiga menurut kami itu tidak termasuk salah satu syarat wajib, karena kan syarat-syaratnya sudah dituliskan di dalam IG Genbi Riau dan juga Bank Indonesia Riau. Nah, tapi kalau teman-teman ikut sosialisasi beasiswa Bank Indonesia itu merupakan nilai plus, nilai tambah untuk teman-teman selangkah lebih maju untuk bisa lolos di beasiswa Bank Indonesia. Kenapa? Karena teman-teman bakalan dapat informasi-informasi yang lebih lengkap, juga lebih lanjut terkait bagaimana sih cara seleksi wawancaranya, terus motivation letter seperti apa, dan berkas-bekas dan video-video challenge-nya yang harus dibuat dan dikumpulkan seperti apa gitu. Iya, benar banget. Lebih selangkah lebih maju lah gitu. Karena rugi dong. Rugi dong Indonesia. Nida, aku mau nambahin. Iya, boleh Mas. Emang nggak wajib, tapi menghadiri sosialisasi itu apa ya, di bawah wajib ya? Sunnah muakkad ya. Soalnya pasti nanti kan rame tuh yang daftar, yang wawancara nanti kan salah satu pertimbangan kita, kamu ikut basis sosialisasi nggak? Nah itu kan kalau nggak ada halangan
nggak ikut itu kan ini niat nggak sih mau daftar Iya, gitu kan. benar Sementara banget. teman-teman yang lainnya yang ikut daftar pasti udah memiliki usaha lebih untuk Iya. tahu tentang beasiswa Bank Indonesia, pasti itu diprioritaskan atau diutamakan untuk lulus beasiswa Bank Indonesia. Jadi kalau misalnya nggak ada halangan yang berarti itu harus datang Ikut ke aja sosialisasi gitu kan. beasiswa Bank Indonesia. Karena kalau di sosialisasi itu guys semua diulik sih. Iya. Jadi kita tuh bisa tahu dari apa aja sih persyaratannya gitu, dan kita bisa nanya sepuasnya waktu Iya. sosialisasi gitu. Nah selanjutnya kan persyaratan beasiswa Bank Indonesia itu Mas Iya. Chan ada motivation letter. Nah mungkin ini lebih ke Chandrika Oh ya, ya boleh. sebagai Sebagai Gen Z. pendaftar. Gen Z 2 periode. 3 periode lah. Oh, nggak boleh dong. Nggak boleh. 3 periode nggak boleh. Jangan ditiru ya. Motivation letter yang baik dan benar itu gimana sih Chan? Mungkin aku coba jawab, mungkin nanti bisa ditanya sama Mas Iya. Fahmi ya selaku pembina kita. Aku bakal jawab sesuai dengan apa yang aku buat dulu. Jadi untuk motivation letter sendiri, bagian pertama di bagian paragraf 1 kita uraikanlah secara singkat, perkenalan lah secara singkat terkait diri kita. Kita itu siapa, lalu kita berasal dari keluarga seperti apa, dan juga dari kampus mana, jurusannya, kayak gitu. Lalu di paragraf kedua, teman-teman bisa buat apa aja sih kontribusi yang akan teman-teman berikan nih kepada Genbi kalau teman-teman lulus di beasiswa Bank Indonesia. Kalau saranku sih teman-teman boleh buat minimal 2 sih yang bisa teman-teman tawarkan kepada BI, apa aja yang akan kita lakukan sebagai Genbi nantinya. Lalu teman-teman juga bisa uraikan di dalam situ teman-teman aktif di kegiatan apa saja selama di perkuliahan. Apakah itu kegiatan di luar kampus atau di dalam kampus. Mungkin kalau di dalam kampus ya organisasi kampus ya Nida. Terus di luar kampus mungkin teman-teman ikut aktif kegiatan sosial di masyarakat ataupun di masjid, mungkin remaja masjid juga boleh gitu. Nah terus di motivation letter teman-teman juga bisa nih buat apa sih pembaruan yang akan teman-teman berikan kepada Genbi ke depannya, dan juga program-program apa yang akan teman-teman ajukan untuk Genbi dan juga untuk kemajuan masyarakat gitu, untuk berdampak ke masyarakat. Nah mungkin itu yang bisa aku kasih. Oke, nah selanjutnya nih tips dari Mas Fahmi Mas. Iya. Motivation letter yang baik dan benar itu seperti Iya. apa sih Mas? Kalau motivation letter tadi udah benar yang disampaikan Chandrika, tapi pastikan di motivation letter itu teman-teman meyakinkan Benar. calon penerima apapun nanti teman-teman melamar, mau beasiswa, pekerjaan dan lain sebagainya, itu kita meyakinkan penerima beasiswa bahwa kita layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, di situ harus jangan bertele-tele, harus singkat, padat dan jelas. Itu yang paling penting, kita harus meyakinkan bagaimana kita itu layak untuk mendapatkan beasiswa itu di antara pesaing kita yang lainnya. Menjual lah ya. Iya. Menjual. Karena motivation letter itu dibaca kan Mas? Iya, sama benar dibaca. pegawai-pegawainya. Terutama pada saat wawancara nantinya. Oke, kalau dari aku sendiri nih motivation letter Nida itu kayak berisi tentang goals Nida. Kalau misalnya di periode kedua kan Genbi ini memberikan wadah untuk Nida bernampil gitu. Jadi di situ sih poinnya, bahwa dengan adanya Genbi bisa memberikan wadah untuk saya tampil di berbagai event seperti itu. Makanya pegawai Bank Indonesia itu bisa memberikan periode kedua untuk saya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apa aja sih yang ditanyain selama beasiswa Bank Indonesia? Mungkin boleh ke Mas Fahmi nih. Oh, mau di-spill nih yang mau ditanyain. Jadi, Padahal ini rahasia kan Mas? Iya, tapi ini saya kasih gambaran umum ya. Ini dimanapun nanti teman-teman mau mendaftar beasiswa atau melamar kerja, teman-teman itu harus tahu di mana teman-teman itu mendaftar. Misalnya di Bank Indonesia, jadi teman-teman harus tahu apa sih itu Bank Indonesia, apa sih itu beasiswa Bank Indonesia. Terus juga nanti ada komunitas Genbi itu ngapain aja, itu harus teman-teman cari tahu terlebih dahulu sebelum menghadapi wawancara. Kalau untuk cari tahunya kan sekarang zaman udah canggih ya, bisa cari di internet, di websitenya BI, di media sosialnya. Nah itu harus dikulik-kulik semuanya untuk menghadapi wawancara beasiswa Bank Indonesia. Oke, kalau dari Chandrika sendiri gimana sih Chan pengalamannya? Kalau tambahan dari aku,
selain dari tentang ke bank sentral tadi ya Mas, tentang Genbi juga. Nah teman-teman di sini harus kenali diri sendiri. Karena kita ya di mana-mana kalau wawancara pasti yang ditanya tentang kepribadian kan. Nah, jadi dari motivation letter itu teman-teman harus kuasai bagaimana motivation letter yang teman-teman buat. Kenali diri sendiri dan jawablah pertanyaan dari pewawancara itu secara jujur. Jadi jangan dibuat-buat karena kejujuran itu nomor 1. Iya benar banget. Nah, kejujuran tadi ya, aku sedikit mengulik nih. Jadi di CV kemarin itu Nida menuliskan prestasinya apa, kemudian hobi atau bakatnya apa. Jadi Nida tuh nulisnya hobi Nida tuh bernyanyi. Kemudian ingat kemarin waktu wawancaranya Mas Fami waktu tahun 2022. Jadi Nida tuh disuruh nyanyi sama Mas Fami. Jadi dan itu harus jujur ya. Kalau misalnya emang nggak jujur, nanti kalau tiba-tiba disuruh nyanyi nggak bisa, berarti sama aja bohong kan. Gitu. Pasti Mas Fami udah lupa. Waktu itu online Mas. Online. Ada juga tuh beberapa tahun yang lalu sempat dapat cerita dia menuliskan hobinya nari. Beneran disuruh nari di depan itu. Di depan yang lain juga beneran disuruh nari. Untungnya apa yang dibuat itu seadanya gitu kan, sejujurnya. Dan emang bener dia bisa nari. Iya, bener bisa nari gitu. Jadi tulislah sejujur-jujurnya seperti itu. Nah, selanjutnya nih, apa sih tips agar lulus beasiswa Bank Indonesia? Mungkin boleh Mas Fami dulu. Tips biar lulus beasiswa Bank Indonesia, yang pertama persiapan itu nomor 1. Jadi misalnya kita udah yakin nih kita udah memenuhi syarat, cuman kita gagal nantinya di administrasi karena kurangnya persiapan. Jadi pastikan setiap persyaratan, setiap apa yang diminta itu dilengkapi, jangan dekat-dekat deadline. Iya benar banget. Karena pengalamannya tuh kalau udah dekat deadline tuh pasti aja ada yang kurang. Sementara yang daftar kan banyak nih. Kalau misalnya kita kurang 1 sementara yang lain lengkap, otomatis yang kurang itu akan gugur. Masih banyak nih yang mau daftar dan lengkap. Nah itu yang paling pertama, persiapan terkait administrasi. Yang kedua tentunya persiapan terkait materi-materi gimana teman-teman mau mendaftar. Misalnya beasiswa BI tentu harus dipelajari tentang Bank Indonesia, tentang beasiswanya, tentang komunitas Genbi-nya, terus juga terakhir itu harus jiwa sosialnya juga harus ada di beasiswa untuk mau mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Kalau dari Sandrika gimana sih? Tadi Mas Fami poinkan 3 kan? Sandrika juga 3 lah Mas. Tiga. Yang pertama nggak jauh-jauh bener dari Mas Fami, lengkapi persyaratan dan juga persiapkan video yang akan teman-teman buat. Video kan ada 2 tuh videonya, usahakan dua-duanya dibuat ya. Ya Mas, video apa aja tuh Kak? Boleh video. Yang pertama video TikTok itu wajib teman-teman untuk buat. Yang kedua opsional tadi ya Mas ya. Itu sebagai nilai tambah untuk teman-teman bisa lolos di beasiswa BI tahun ini. Lalu yang kedua jelasin dong apa video TikToknya ngapain? Oh boleh. Apakah di TikTok itu harus joget atau gimana? Gitu. Ya enggak dong. Oke. Kalau di video TikTok kita menjelaskan ada 2 tema nih. Yang pertama tentang kebijakan dari Bank Indonesia. Entah itu teman-teman mau buat tentang KRIS, lalu tentang KRIS tuntas yang lagi hype sekarang, KRIS tuntas, lalu tentang BI Fest ya Mas Fami ya, tentang CBP Rupiah, Cipta Bangga Paham Rupiah atau kebijakan lainnya. Nah teman-teman bisa buat dalam bentuk sinematik atau video-video lucu juga boleh. Teman-teman bisa lihat persyaratannya lebih lengkap di IG Genbi Riau dan Bank Indonesia Riau. Lalu untuk video reels sendiri, tadi Mas Fami udah jelasin juga tuh teman-teman bahwasannya video reels itu berisi tentang bakat teman-teman, boleh teman-teman menari di situ, boleh menyanyi, boleh editing video dan sebagainya. Nah, lalu untuk tips kedua, balik lagi ke yang tadi, teman-teman harus buat apapun itu persyaratannya lengkapi dan juga di bagian motivation letter teman-teman harus buat seadanya dan sejujurnya. Kenali diri Anda, kenali diri teman-teman sendiri, apa sih yang bisa teman-teman jual nih untuk Bank Indonesia bisa menerima kalian sebagai penerima beasiswanya. Dan yang ketiga, teman-teman itu jangan fokus sama rasa takutnya, tapi coba uraikan target-target tersebut sebagai langkah kecil untuk dapat diselesaikan. Karena kalau teman-teman hanya fokus rasa takutnya, teman-teman akan lupa nih apa yang harus aku selesaikan gitu loh. Jadi
lakukan yang terbaik, iringi dengan doa, karena apapun yang sudah kita lakukan dengan terbaik pasti nanti hasilnya iya benar. Apapun hasilnya itulah yang terbaik untuk kita. Iya benar. Tapi jangan patah semangat juga ya tentunya. Nah, Nida sedikit mengulik tentang video tadi nih. Kan kalau di Instagram itu kita disuruh bikin reels tentang bakat kita. Nah, banyak banget pertanyaan, kalau aku nggak punya bakat gimana gitu. Jadi Chandrika boleh jelasin definisi bakatnya menurut Chandrika itu gimana sih, Chan? Kalau bakat sebenarnya iya sih, banyak banget nih yang bilang aku malas deh ikut beasiswanya karena aku nggak punya bakat, nggak tahu apa yang mau aku tunjukin. Nah sebenarnya bakat itu tidak hanya sekedar ya kan, kalau yang kita ketahui bakat menari, menyanyi, terus puisi kayak gitu-gitu. Nah teman-teman di rumah hobi masak bisa divideoin gitu aja teman-teman masak, entah masak nasi goreng atau masak apa gitu yang simple-simple itu juga bisa divideoin. Terus hobi teman-teman mungkin menulis atau bercerita dongeng atau bercerita di Instagram, sering buat konten-konten TikTok, itu merupakan suatu bakat juga untuk teman-teman. Jadi bakat itu tidak hanya sekedar menari, menyanyi dan yang hanya teman-teman lihat sepintas kayak gitu. Intinya kelebihan kita dan seseorang seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Apa sih pesan untuk para calon penerima beasiswa Bank Indonesia periode 2024? Mungkin boleh ke Mas Sami dulu, Mas. Pesan-pesannya yang pertama, teman-teman itu harus berani mencoba, yakin, percaya diri. Kedua itu teman-teman harus melakukan persiapan yang maksimal, usaha yang maksimal, dan jangan lupa berdoa, karena kan tugas kita itu sesudah berusaha maksimal, kita harus berdoa juga dengan maksimal. Mungkin itu aja. Tawakal. Oke, dari Chandrika sendiri gimana nih, Chan? Pesan aku untuk teman-teman Genbi di tahun 2024 yang pastinya itu adalah keaktifan. Karena kita di sini sebagai frontliners-nya dari Bank Indonesia untuk sebagai garda terdepan untuk kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia sendiri kepada masyarakat luas. Nah, lalu teman-teman ini harapan kita semua aktif di dalam kegiatan, baik itu dari kegiatan Bank Indonesia dan juga program inisiasi dari generasi baru Indonesia komunitas kita Genbi. Dan juga harapan kedepannya, pesan untuk teman-teman bisa bersama-sama membangun rasa kekeluargaan untuk membangun Genbi lebih maju lagi dan pertahankanlah apa yang sudah kita dapatkan saat ini. Iya benar banget, apalagi Genbi ini kan ada banyak universitas kan, ada dari luar juga. Jangan merasa bahwa kita di Pekanbaru nih, jadi kita nggak temenan nih sama yang di luar, kayak di Dumai, di Polban gitu. Lo anak Polban, anak Dumai nggak main sama anak kita gitu, nggak boleh ya. Kita harus saling merangkul, kekeluargaan paling utama. Oke, gimana nih Sobat Genbi? Apakah pertanyaan-pertanyaan tadi itu sudah terjawab atau justru masih mengganjal di benak dan hati pikiran kalian? Tapi tenang aja, Bank Indonesia Riau akan datang ke kampus-kampus kalian yang tujuannya untuk melaksanakan sosialisasi beasiswa Bank Indonesia. Dan tentunya nanti teman-teman bisa sepuasnya kan Mas bertanya pada saat sosialisasi. Yang penting teman-teman itu harus persiapan dan harus lengkapi persyaratannya dari sekarang. Jangan sampai deadline, kadang banyak banget ya Mas drama-drama, ini aku belum ngurus ini, sedangkan kampus tutup. Itu sering banget sih pengalaman, iya kan? Alasannya cepet banget ininya pendaftarannya nggak diperpanjang gitu. Padahal udah lama harusnya lagi pengumuman ini langsung. Apalagi nih bulan Februari banyak libur. Iya, masa-masa liburnya. Harus dipersiapkan. Iya, benar banget. Nah, sampai di sini dulu ya obrolan kita mengenai Gen Basic hari ini. Dan teman-teman, Sobat Genbi di rumah jangan lupa untuk nonton episode Gen Basic lainnya. Benar banget. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media Genbi Riau dan juga Bank Indonesia Riau. Di follow, nanti teman-teman bisa dapat informasi lebih lanjut di sosial media tersebut. Oke, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dadah. Dadah.